Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Talk Show dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi. Silakan saja langsung. Anda bisa melihat ataupun mengetik nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Baik, saya akan lanjutkan lagi bincang-bincang ini seperti yang terputus tadi, menarik yang dikatakan oleh Pak Muhammad Maulana, bagaimana sebenarnya tidak hanya peran pemerintah tapi juga memang harus masyarakatnya sudah mulai bergerak, dan sebenarnya juga dari nenek moyang dulu ini sudah mulai menerapkan bagaimana ekonomi syariah ini sendiri di Aceh. Nah, bicara tentang hal tersebut juga pemerintah tentu punya peran tadi seperti menyusun regulasi ataupun kebijakan terkait bagaimana persoalan penerapan ekonomi syariah ini. Dan Bapak juga terlibat artinya yang Bapak jelaskan tadi ini ya terhadap pembuatan kanun lembaga keuangan syariah. Nah, itu seperti apa? Kita mau tahu juga nih. Artinya juga bicara tentang ekonomi bahwa perbankan syariah juga harus terlibat ini, Pak. Ya. Sebenarnya kalau masalah ekonomi ya Pak Azhar kan, sebenarnya kan itu terserah pada mekanisme pasar, ya kan. Dia eksisnya sebuah lembaga atau sebuah transaksi ekonomi kan disebabkan oleh keinginan masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, jadi di sini pemerintah sebenarnya memiliki sebuah bentuk responsibilitas terhadap transaksi yang halal di kalangan masyarakat. Jadi kita berusaha mendorong dengan kanun itu berusaha mendorong atau memberi kesadaran kepada masyarakat agar semaksimal mungkin bisa menggunakan institusi keuangan syariah gitu. Kenapa? Karena kan agak rancu ya. Kita membumikan syariah dalam dimensi jinayah, kita sudah sangat di depan. Tapi kenapa dalam dimensi ekonomi kita malah menjadi di belakang? Beberapa penelitian mahasiswa, kita kecil-kecilan ya, beberapa penelitian mahasiswa sebelumnya itu membuktikan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh itu malah di bawah rata-rata perkembangan ekonomi syariah pada skala nasional. Ini kan menjadi riskan. Nah, jadi apakah ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat ataukah memang mereka lebih percaya kepada lembaga keuangan konvensional itu disebabkan karena lembaga keuangan konvensional lebih duluan eksis gitu. Kenapa? Karena kan masyarakat Aceh juga biasanya ya cenderung merasa nyaman dengan sesuatu yang sudah biasa gitu. Iya, benar. Untuk berpindah ke lain hati itu menjadi masalah ya. Sehingga juga produk-produk dinamakan dan tetap digunakan dengan nama produk yang awal nih Pak ya. Ya, jadi misalnya nama-nama produk pada lembaga keuangan syariah itu kan sebenarnya menggunakan nama-nama Islami, tapi kan mereka tetap berusaha mengasimilasi dengan nama pada bank konvensional. Ya, misal pembiayaan murabahah, mereka bilang itu kredit. Gitu, kan. Akad gadai, akad rahnun ini mereka menyamakan dengan gadai pada bank konvensional. Jadi ini menjadi masalah tersendiri. Jadi mungkin ya peran dari akademisi juga untuk lebih bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk memberi pemahaman lebih kepada masyarakat. Jadi saya pikir langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini itu harus disahuti oleh berbagai elemen, termasuk kami sendiri dari pihak akademisi untuk lebih peduli terhadap perkembangan ekonomi syariah ke depan. Terutama ini menyangkut citra barangkali Pak Azhar ya, menyangkut citra. Ya seperti tadi, lembaga keuangan syariah di Aceh itu sebenarnya harus lebih eksis gitu kan. Jangan sampai lembaga keuangan ekonomi syariah itu berkembang di rata-rata gitu. Jadi kita berusaha mungkin menyadarkan masyarakat sehingga suatu saat nanti kita bisa mencapai bahwa lembaga yang ada di Aceh itu adalah lembaga keuangan syariah. Tidak ada lagi lembaga keuangan konvensional. Atau kita berusaha mendrive pihak stakeholder pada lembaga keuangan konvensional itu untuk melakukan perubahan ke lembaga keuangan syariah seperti itu. Ya, memang ada peluang untuk itu sebenarnya kan, karena ada sistem dual banking system atau ada ya ini kembali lagi seperti tadi ke mekanisme pasar. Kalau masyarakat semua ingin mengimplementasikan ekonomi Islam dalam bidang perbankan, otomatis yang hidup di Aceh itu ada perbankan syariah. Gitu. Oke, walaupun beberapa bank konvensional sudah punya yang namanya syariah, artinya jika Bank Mandiri ada Mandiri Syariah, ada BRI Syariah ataupun yang lainnya dengan sistem yang syariah. Tetapi masyarakat sepertinya lebih percaya yang konvensional ini, Pak. Tapi ya mungkin terjadi pergeseran juga. Kemarin saya juga mendapatkan informasi ketika rapat pansus dengan DPRA.
kita nggak bisa menyebut nama banknya, itu beberapa karyawan, itu bukan beberapa, udah banyak karyawan yang keluar, yang resign dari bank konvensional tersebut, dan mereka lebih ingin berwirausaha. Artinya Mungkin dari ada karyawan sendiri itu udah mulai merasakan tidak nyaman menggunakan instrumen riba. dan juga pemahaman dari mereka sendiri nih, Nah, Pak. jadi ini menjadi sebuah cemeti bagi pihak kantor pusat dari bank tersebut untuk merubah sistem, untuk lebih menggunakan sistem ekonomi syariah untuk bank yang buka cabang di Aceh. Saya pikir seperti itu. Oke, bagaimana pendapat Pak Zahar, silakan. Ya, saya kira begini, kalau kita berbicara lembaga keuangan syariah atau bank syariah secara khusus, kita harus melihat semua aspek secara menyeluruh. Kenapa masyarakat sebenarnya enggan untuk, boleh dikatakan enggan lah untuk bertransaksi dengan bank syariah, atau boleh dikatakan mereka sering mengatakan sama saja. Dalam survei-survei awam, kita sering duduk di mana-mana. Sama saja. Masyarakat selalu mengatakan sama saja. Apakah benar demikian? Sama saja. Nah, dalam secara filosofis dia tentu sangat jauh berbeda. Misal contoh, akad murabahah yang kita pahami secara umum itu sebagai akad yang atau disamakan oleh masyarakat sebagai kredit. Itu sebenarnya sangat jauh berbeda dengan akad murabahah yang ada di perbankan syariah. Pertama, dari sisi murabahah itu sifatnya itu adalah jual beli dia. Jadi sesuatu yang dijual dengan penundaan pembayaran istilahnya. Kemudian bank mengambil keuntungan tertentu yang sudah tentunya disepakati di awal. Dalam konsep seperti itu. Nah, kemudian dalam praktek ada melenceng dari itu. Nah, itu persoalan yang berbeda tentunya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa konsep sistem perbankan syariah ini salah karena prakteknya yang salah. Sama seperti kita mengatakan bahwa ajaran Islam ini sudah benar, walaupun ada banyak orang Islam yang tidak mempraktekkan secara benar. Kan begitu dia cara memahaminya. Nah, dalam beberapa penelitian yang ada di kampus, terlihat begini dia. Yang saya bilang tadi menyeluruh, bahwa pemahaman untuk membangun bank syariah secara kafah di Aceh itu harus dimulai dari 3 faktor. Jadi faktor manajemen banknya sendiri, yang kedua faktor regulasi, yang ketiga itu faktor masyarakatnya. Nah, faktor manajemen apa masalahnya di situ? Dalam beberapa bincang-bincang dengan teman-teman yang mengurus perbankan syariah, sering kita temui bahwa ketika kita menawarkan suatu produk baru misalnya, ataupun model akad baru yang kita lihat misalnya bisa membumikan ekonomi Islam di Aceh ini, hitung-hitungan mereka itu langsung kepada angka. Kepada angka yang bersifatnya jangka pendek. Dalam artian, oh, kalau itu kita terapkan, kami membutuhkan karyawan yang banyak. Karyawan yang banyak itu kemudian mengeluarkan kos yang besar. Kos yang besar itu kemudian akan menggurus keuntungan kami. Kan begitu bahasanya. Tapi kalau dilihat dari sisi jangka panjang, mungkin di tahun awal keuntungannya tidak terlalu besar. Tetapi ketika di tahun kedua, di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ketika orang-orang yang dibantu dalam artian dengan pembiayaan yang kita tawarkan dengan model pembiayaan pertanian misalnya, itu kemudian akan lebih settle di tahun-tahun berikutnya. Nah, tentunya peran dari pengawasan dari perbankan itu sendiri menjadi lebih berkurang, sehingga mereka bisa lebih tenang, kemudian bisa mendapatkan nasabah yang loyal. Nah, kemudian di sisi lainnya, saya melihat faktor penghambat dari perkembangan bank syariah secara umum itu juga faktor regulasi. Faktor regulasi. Misalnya begini, regulasi yang menetapkan bahwa NPF ataupun non-performing financing ataupun pembiayaan macet itu hanya boleh di bawah 5%. Dan hitungannya itu kan per tahun. Nah, kalau kita membawa kepada konsep pemberdayaan yang sebetulnya sangat cocok dengan ekonomi Islam, ini sangat susah dijalankan oleh bank syariah, karena pemberdayaan itu tidak bisa dia berbicara jangka pendek. Tetapi di sisi lain, ketika mereka
tidak merespon yang seperti itu, ini kemudian akan menjadi hal yang apa namanya ya, yang tidak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh ekonomi Islam dari awal. Ya. Baik, dan seperti sudah ada penelpon, coba saya sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, silakan dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Pak Budi di Darussalam, Bu. Iya, silakan Pak Budi. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali dengan membumikan syariat untuk di perekonomian di Aceh, Bu ya. Coba saya ingin bertanya nih, Bu. Sejauh ini seperti kita ketahui bahwa kayak perbankan di Aceh ini kan terlalu banyak juga ya, selain bukan. Baik. Halo Pak Budi. Iya, sepertinya juga terputus dan Anda boleh mencoba kembali di line telepon. Baik, Sambari juga menunggu penelpon kita kembali, tersambung bersama kita di sini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita, dia sempat terputus ya. Baik. Jadi faktor yang kedua tadi saya katakan adalah faktor regulasi. Baik. Jadi kalau kita ingin apa namanya membuat bank syariah itu bisa syariah secara kafah, itu ya regulasinya mungkin harus disesuaikan. Artinya tidak boleh disamakan regulasi bank syariah itu dengan regulasi kepada bank konvensional, karena memang secara natural dia berbeda. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi adalah pemahaman masyarakat. Baik. Masyarakat sendiri itu jangan terus dibiarkan memahami sistem perbankan syariah itu seperti yang dipahami selama ini, tanpa ada Harus berubah paradigmanya, Pak. Ya, tanpa ada yang berusaha merubah itu. Oke. Ya. Baik, dan coba saya sapa kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masih dengan Pak Budi. Ya, dengan Pak Iwan saya di DKI. Oke, baik, silakan Pak Iwan. Ya, kalau menurut saya tuh untuk membangkitkan ekonomi di Aceh itu penduduknya harus banyak dulu. Baik. Terus lagi. Halo. Ya, sepertinya juga masih terputus ya dengan Pak Iwan juga tadi sudah sempat terhubung bersama kita di sini. Ya, kita harapkan silakan dicoba kembali ya di line telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Ya, silakan nih Pak Azhar kembali dilanjutkan. Ya, jadi tadi kita masih membahas yang ketiga faktor pemahaman masyarakatnya sendiri. Selama ini kan masyarakat memahami ekonomi Islam itu langsung diasosiasikan dengan bank syariah. Nah, bank syariah itu sendiri sebenarnya juga harus dipisahkan dengan sistem perbankan syariah. Seperti saya bilang tadi bahwa bank syariah itu adalah institusi yang menjalankan sistem perbankan syariah. Kalau sistem perbankan syariah itu adalah seperangkat aturan yang mengharuskan suatu institusi itu menjalankan prinsip-prinsip syariah. Dan itu ketika dipahami sebagai satu kesatuan, ini akan membuat berefek kepada tidak baik terhadap sistem. Dalam artian ketika bank syariah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem sebelumnya, ini sudah langsung diasosiasikan sebagai sistemnya yang tidak benar. Nah, ini saya kira juga menjadi tugas kita bersama, tidak hanya kami akademisi saya kira, tetapi tugas pemerintah, tugas guru-guru kita di kampung yang melaksanakan pengajian itu mungkin saya kira juga lebih efektif. Dan saat ini saya kira juga Bapeda ini sedang berjalan suatu penelitian tentang indeks, sedang menyusun suatu indeks pembangunan syariah. Saya kira ini juga sangat relevan dengan topik yang sedang kita bicarakan malam ini ya. Ini sudah berlangsung dari tahun 2017 kemarin, itu sifatnya lebih kepada survei. Nah, tahun ini dilanjutkan dengan pemahaman pemahaman masyarakat secara langsung, sehingga ini ada tim-tim survei yang yang dari Bapeda itu yang turun ke daerah-daerah untuk mensurvei pemahaman. Tentunya dari parameter-parameter yang sudah disusun oleh tim. Nah, jadi saya kira pemerintah sudah berupaya, dan mungkin upaya-upaya itu masih harus terus dilakukan dengan bekerja sama dengan semua pihak. Jadi tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya dengan akademisi di kampus, tapi juga saya kira perlu merangkul guru-guru kita yang ada di pengajian-pengajian di kampung, sehingga pemahaman ini bisa tersampaikan sampai ke pelosok-pelosok.
Karena yang bermain di dalam itu adalah para tungku ini. Baik. Kita kan tatarannya masih boleh dikatakan di kota, sehingga tidak ada perpanjangan tangan siapapun yang bisa menyuarakan bahwa ekonomi Islam itu seperti ini. Oke. Dan kalau disadari secara benar, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang sangat sangat natural dia. Dia sesuai dengan fitrah manusia. Sesuatu yang membuat kita menuju kepada kemaslahatan. Misalnya dilarang mencuri, dilarang curang, ya. Tidak boleh mengurangi timbangan, Baik. ya. Jadi itu kan sesuatu yang memang sunatullah, yang bisa diterima oleh siapapun. Nah, kenapa kita kemudian melanggar dari hal-hal yang melanggar sunatullah kita sendiri? Nah, ini saya kira perlu dibuat pemahaman yang lebih jelas. Sehingga apa yang selama ini biasa walaupun tidak benar, jadi seolah-olah diterima menjadi sesuatu yang benar. Baik. Nah, itu dia. Oke. Dan ini juga menjadi tugas dan juga PR besar juga bagi pemerintah. Kita juga melalui Dinas Syariah Islam ini merangkul semua aspek dan juga semua instansi-instansi terkait untuk bagaimana memberikan sekali lagi pemahaman syariah ini kepada masyarakat Aceh khususnya. Dan coba bertanya menurut pendapat Pak Muhammad Maulana lagi nih, mungkinkah tidak ke depannya ini lembaga keuangan di Aceh ini memang wajib atau memang harus semuanya beroperasi secara syariah? Tidak lagi ada konvensional mungkin ini, Pak. Ya, sebenarnya itu sebuah big challenge ya. Dari semua lini itu menjadi big challenge. Dan itu menjadi sebuah tantangan besar bagi masyarakat Aceh itu sendiri yang sudah dari dulu menginginkan penerapan syariat Islam. Sekarang sudah dibuka peluang untuk penerapan syariat Islam. Kalau kesempatan ini tidak bisa dimanfaatkan secara baik dan kita tidak menggunakan momentum secara baik, saya pikir ini akan menjadi fatal. Nah, tetapi ketika kita melihat perkembangan sekarang ini, saya optimis bahwa dengan adanya regulasi, kemudian ada juga sinergisitas berbagai lini di dalam masyarakat untuk terus mengupayakan pemahaman ekonomi syariah yang baik bagi masyarakat, suatu saat institusi ekonomi syariah di bumi Aceh itu akan eksis, saya pikir. Yang paling penting seperti tadi sebenarnya, bagaimana merubah paradigma masyarakat bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Mungkin selama ini ya sudah berpuluh tahun ya kita disajikan bahwa bank konvensional itu kan sebenarnya dia lebih bersifat bank konsumtif. Sedangkan bank syariah itu sebenarnya lebih berfungsi pada bank produktif. Baik. Nah, jadi seperti dikatakan Pak Azhar tadi, kebijakan dari manajemen bank syariah itu sendiri yang lebih mengedepankan lebih mengedepankan pembiayaan konsumtif itu menjadi masalah sebenarnya. Nah, jadi disinilah perlu kita secara bersama-sama baik dari masyarakat maupun stakeholder daripada bank syariah untuk lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Kita juga mungkin seperti ini. Bank syariah itu tidak bisa menafikan bahwa masyarakat sekarang itu lebih butuh kepada pembiayaan. Apalagi kan kita melihat banyak sekali fresh graduate atau pemuda-pemuda di desa-desa yang tidak mendapatkan akses modal. Jadi ini peluang sebenarnya kalau bank syariah itu lebih mengedepankan menyalurkan pembiayaan yang bersifat produktif, bukan pembiayaan konsumtif. Tetapi itulah ya seperti dikatakan tadi, regulasi selama ini yang dibuat itu lebih menginginkan bank itu aman dari risiko. Nah, padahal untuk pembiayaan itu pasti kita lebih ya setiap usaha yang kita bangun itu pasti yang mengemuka itu adalah rugi. Baik. Nah, jadi kalau prinsip bank tidak boleh merugi itu menjadi sebuah masalah ke depan. Jadi di sini bersama-sama kita pihak bank juga pihak masyarakat sama-sama menjaga ukhuwah, juga menjaga kebersamaan. Untuk seperti tadi prinsip ekonomi Islam yang sangat mengemuka itu kan tidak boleh menipu. Nah, jadi ada transparansi lah keuangan dari pihak debitur kepada kreditur. Jadi sehingga pihak bank sebagai kreditur itu percaya kepada nasabah
yang menjadi debiturnya, bahwa keuangan yang mereka jalankan itu benar. Baik. Gitu. Jadi seperti ini, sama-sama menanggung kerugian lah, sama-sama share resiko. Kalau bank konvensional ya pasti tidak mau menanggung resiko. Nah, tapi juga bank syariah juga menjadi masalah sebenarnya kalau menanggung resiko. Kenapa? Kan bank syariah itu kan juga tetap sebagai lembaga bank, sebagai lembaga intermediasi. Baik, dan ini juga terkait dengan sikap masyarakat kita yang juga konsumtif ini, sehingga juga bank konvensional menjadi solusi bagi mereka yang konsumtif ini, Pak. Seharusnya juga apakah kanun nanti lembaga keuangan syariah ini akan menjawab permasalahan seperti ini, Pak? Ya, itulah saya pikir kanun itu sebenarnya bagus kalau sudah nanti ditetapkan atau diundangkan dalam lembaran daerah. Kenapa? Karena kita di dalam kanun itu juga berusaha memberi peluang kepada bank syariah untuk lebih mendekati nasabahnya. Kenapa? Karena kita berusaha nanti di dalam kanun itu memang sudah ada rancangan dalam salah satu pasal tidak ada lembaga kredit yang informal. Selama ini kan banyak sekali lembaga-lembaga kredit yang katakan apa kaki lima, saya nggak ada ingat istilahnya. Yang kita sendiri bisa lihat tuh di pinggir-pinggir jalan, Anda punya BPKP, Anda butuh dana cepat, Silakan hubungi silakan kami. hubungi Baik. kami. Ini kan menjadi masalah. Ujung-ujungnya pasti menjerat masyarakat. Rentenir. Ya, rentenir. Dan ini banyak sekali sebenarnya di pasar-pasar Baik. yang beredar seperti ini. Nah, sebenarnya itu juga harus ditertipkan ini, Pak, ya. Harus ditinjau kembali lembaga tersebut. Harus. Kenapa? Karena itu betul-betul lintah darat. Dan kita khawatir bahwa pelakunya itu adalah masyarakat Aceh itu sendiri. Gitu. Jadi kan mereka hidup dari nilai-nilai riba yang sebenarnya itu sangat diharamkan dalam Islam. Kenapa? Keharaman riba itu tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, jadi kita selalu menyamarkan riba itu. Kenapa? Karena terlalu simpel untuk mendapatkan keuntungannya kan. Jadi sesuatu yang gampang didapat itu pasti menjadi masalah kemudiannya. Dan yang kita khawatirkan selama ini itulah seperti kita katakan tadi kan, bank syariah itu harus lebih mendekati masyarakat. Kenapa? Karena selama ini orang cenderung yang mendekati bank-bank itu kan orang-orang yang memiliki kemampuan finansial secara bagus. Bank juga akan memberikan pembiayaan kepada orang yang memiliki kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan itu ada berupa jaminan. Baik. Nah kan yang banyak masyarakat kita adalah masyarakat yang tidak memiliki kekayaan. Kalau mereka punya kekayaan, kita nggak akan datang ke bank. Baik. Tinggal mereka jual kekayaannya ada, jadikan sebagai modal. Seperti itu. Oke, artinya juga pemahaman masyarakat kita harapkan sekali lagi terkait dengan bagaimana perilaku bersyariah di dalam perekonomian ini sendiri, juga bagaimana masyarakat harus lebih dekat dengan sistem syariahnya, dan sekali lagi bank-bank syariah ini yang harus menjemput bola ini Pak, ya, mendekati masyarakat untuk memperkenalkan produk-produknya dan juga untuk mengajak masyarakat agar dapat percaya dengan produk yang mereka tawarkan sekali lagi. Dan pemirsa, kami juga masih mengundang partisipasi Anda di line telepon yang tertera di layar kaca kami, ya. Mungkin terjadi kesalahan jaringan ataupun situs ini, tapi kami dapat mengharapkan kembali untuk kembali mencoba, karena memang topik hari ini cukup menarik sekali. Kami ingin mendengarkan bagaimana pendapat Anda terhadap ataupun dengan tema kita malam ini, mengenai ekonomi Islam di negeri kita. Dan bagaimana kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.